Kisah Abu Nawas dikeroyok 5 hakim, yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Pada suatu hari, Abu Nawas terlibat dalam sebuah kasus yang membuatnya harus berhadapan dengan pengadilan. Kasus ini sebenarnya tidak adil, karena Abu Nawas dijebak oleh orang-orang yang iri dengan kepandaiannya. Mereka ingin menjatuhkannya dengan menggunakan hukum sebagai senjata. Mereka bahkan telah membayar 5 hakim terkenal untuk memastikan Abu Nawas dihukum. Hakim-hakim ini memiliki rencana untuk memojokkan Abu Nawas dengan berbagai tuduhan dan pertanyaan yang rumit, sehingga ia tidak akan bisa melepaskan diri. Ketika tiba saatnya pengadilan dimulai, Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Meskipun ia tahu bahwa 5 hakim ini sudah bersekongkol untuk menghukumnya, ia tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. 5 hakim duduk di hadapannya, siap untuk menghujaninya dengan pertanyaan dan menjeratnya dalam permainan kata-kata hukum yang rumit. Salah satu hakim, yang tampaknya menjadi pemimpin dari kelima hakim itu, memulai sidang dengan berkata, "Abu Nawas, kau telah dituduh melakukan pelanggaran serius. Kami berlima akan mengadilimu. Apakah kau siap untuk menghadapi hukuman yang pantas untuk kejahatanmu?" Abu Nawas, dengan wajah penuh senyum, menjawab, "Wahai Tuan Hakim yang bijaksana, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang lemah. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapi 5 orang hakim yang agung dan bijaksana sekaligus? Aku pasti tidak akan bisa membela diriku dengan baik jika aku harus melawan kalian berlima secara bersamaan." Hakim-hakim itu saling berpandangan, merasa senang karena Abu Nawas tampak takut. Mereka merasa telah menang sebelum pertarungan dimulai. Namun, Abu Nawas melanjutkan, "Namun, jika kalian mengizinkan, izinkan aku untuk menghadapi kalian satu persatu. Dengan begitu, aku mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan lebih baik dan adil." Kelima hakim itu merasa tantangan ini menarik. Mereka berpikir bahwa melawan Abu Nawas satu persatu akan lebih mudah, dan mereka akan tetap bisa menghukumnya pada akhirnya. Mereka sepakat dengan usulan Abu Nawas. Hakim pertama maju dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit tentang hukum. Ia berusaha memojokkan Abu Nawas dengan logika yang sulit dipahami. Namun, Abu Nawas yang cerdik mampu menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat. Setiap jebakan yang dibuat oleh hakim pertama, Abu Nawas mampu menghindarinya dengan jawaban yang bijaksana dan lucu. Akhirnya, hakim pertama kehabisan akal dan harus mengakui bahwa ia kalah berdebat dengan Abu Nawas. Hakim kedua, melihat rekan pertamanya gagal, merasa marah dan maju dengan percaya diri. Ia mencoba cara lain, yaitu menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan moral dan etika. Ia berharap Abu Nawas akan terjebak dengan pertanyaan yang menguji kemurnian hati dan niat baik. Namun, Abu Nawas dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kebijaksanaan yang mengejutkan. Ia tidak hanya menjawab dengan benar, tetapi juga membuat hakim kedua terlihat bodoh karena pertanyaan-pertanyaannya yang terlalu dangkal. Akhirnya, hakim kedua pun terpaksa mundur. Hakim ketiga mencoba strategi yang berbeda. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis tentang hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Ia berharap Abu Nawas tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal teknis tersebut. Namun, lagi-lagi Abu Nawas membuktikan bahwa ia tidak bisa diremehkan. Dengan kecerdasannya, ia mampu memberikan jawaban yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh hakim ketiga. Setelah beberapa kali mencoba menjebak Abu Nawas dan gagal, hakim ketiga pun menyerah. Kemudian, hakim keempat maju dengan hati-hati. Ia telah melihat 3 rekannya kalah telak, dan ia tahu bahwa Abu Nawas bukan orang yang mudah dikalahkan. Hakim ini mencoba pendekatan yang berbeda. Ia berusaha mengadu kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis dan sulit dipahami. Namun, Abu Nawas, yang terkenal dengan pemikirannya yang tajam dan mendalam, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh humor dan kecerdikan. Setiap jawaban yang diberikan Abu Nawas justru mempermalukan hakim keempat di hadapan umum. Hakim keempat pun menyerah. Akhirnya, tibalah giliran hakim kelima. Hakim ini adalah yang termuda dan paling tidak berpengalaman. Melihat 4 rekannya kalah, ia merasa ragu dan takut. Ia tidak tahu lagi pertanyaan apa yang bisa diajukan untuk menjatuhkan Abu Nawas.
Ia mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi suaranya gemetar dan jawabannya mudah dipatahkan oleh Abu Nawas. Pada akhirnya, sebelum perdebatan semakin panjang, hakim kelima pun menyerah tanpa banyak perlawanan. Setelah kelima hakim itu menyerah, Abu Nawas berkata dengan tenang, "Wahai hakim-hakim yang bijaksana, aku hanyalah seorang manusia biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa. Namun, keadilan dan kebenaran selalu ada di pihak yang benar. Kalian boleh mencoba menjatuhkanku dengan segala tipu daya, tetapi kebenaran tidak bisa ditundukkan oleh kekuatan atau kekuasaan." Kelima hakim itu merasa malu karena rencana mereka gagal total. Mereka akhirnya membebaskan Abu Nawas dari segala tuduhan dan mengakui kecerdasannya di depan umum. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa keadilan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan atau jumlah orang yang berkuasa. Orang yang cerdik dan bijaksana dapat mengalahkan ketidakadilan, bahkan ketika dihadapkan dengan banyak orang yang bersekongkol untuk menjatuhkannya.